Oke, baiklah adik-adik, setelah kemarin kita belajar mengenai induktansi diri, di mana lambangnya adalah L dan satuannya adalah Henry. Nah, di sini kakak kemarin menjelaskan tentang penurunan dari persamaan untuk induktansi diri ini. Untuk pertemuan les hari ini kita akan membahas soal dari tugas kalian. Oke. Nah, pembahasan soal untuk soal yang pertama. Di mana di soal diketahui bahwa sepasang kumparan yang saling berdekatan apabila pada kumparan pertama terjadi perubahan kuat arus listrik sebesar 1,2, diketahui bahwa perubahan kuat arus listrik sebesar 1,2 ampere per second. Nah, di sini DI per DT-nya berarti 1,2 ampere per second. Akan menyebabkan timbulnya GGL induksi. Akan menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik induksi dari kumparan itu pada kumparan kedua, yaitu 6 volt, maka timbul GGL induksi di sini 6 volt. Maka yang ditanya besarnya H dari induktansi diri kumparan tersebut adalah, dari persamaan awal tadi kita punya bahwasanya, nah ini, dalam menyelesaikan soal mengenai induktansi diri ini kita akan menggunakan 3 persamaan dasar ini. Yaitu yang pertama L sama dengan mu 0 dikali A dikali N kuadrat per L. Dan yang kedua yaitu GGL induksi atau epsilon sama dengan min L DI per DT jika diketahui dalam bentuk persamaan, jika diketahui dalam bentuk atau hanya diketahui perubahan I dan perubahan waktunya, maka kita bisa menggunakan epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Nah, untuk yang terakhir yaitu L dikali I sama dengan flux magnet dikali jumlah lilitan. Kita akan menggunakan persamaan yang ini, epsilon sama dengan min L DI per DT. Karena diketahui perubahan arus terhadap waktu dan nilai GGL induksinya. Oke, kita ke soal. Kita gunakan persamaan ini. Oke, kita masukkan persamaannya. Yang diketahui adalah epsilon, maka karena kita mencari L, maka min L ini sama dengan epsilon per DI per DT. Jadi kalau kita cari L ini, maka ini kan pindah ruas. Jadi karena operasinya perkalian, min L ini dikali DI per DT, maka jika pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Jadi epsilon per DI per DT. Oke, kita tuliskan. Kita masukkan nilai epsilonnya sama dengan 6 volt per DI DT-nya 1,2 ampere per second. Maka didapat nilai min L sama dengan 5 Henry. Jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sebuah kumparan mempunyai induktansi diri sebesar 6 Henry. Berarti L-nya sama dengan 6 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus searah yang besarnya 100 mA. Ingat di sini satuannya adalah 100 mA. Maka kita harus berubah menjadi ampere, mili ke ampere, maka dikalikan Nah, di sini kita dapat bahwa nilai I-nya sama dengan 100 mA. Jika dirubah ke ampere, maka besarnya menjadi 0,1 ampere. Oke, selanjutnya yaitu yang ditanya, maka besar GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu 0,7 sekon, maka perubahan waktu di sini sebesar 0,7 sekon. Delta T-nya sama dengan 0,7 sekon. Kuat arus menjadi 0 adalah, kuat arusnya menjadi 0. C-nya sama dengan 0 ampere. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Diketahui bahwa L-nya sama dengan 6 Henry, delta T-nya sama dengan 0,7 second, dan I-nya adalah 100 mA dirubah menjadi ampere, maka 0,1 ampere
delta I-nya I2 dikurang I1, di mana I2-nya kuat sekon, kuat arus menjadi 0, I2-nya adalah 0, dikurang 0,1 ampere, maka hasilnya min 0,1 ampere. Ditanya tadi GGL induksi, maka yang ditanya adalah epsilon. Kita masukkan persamaan ini, karena yang diketahui adalah delta I per delta T. Ya. Oke, kita masukkan persamaannya, kita masukkan nilainya, di mana epsilon sama dengan min L, min 6 Henry, min 6 Henry per delta I-nya perubahan arusnya sama dengan min 0,1 ampere. Tuliskan 0,1 per 0,7 merupakan perubahan waktunya. Kita masukkan nilainya. Kita bagikan 0,1 dibagi 0,7 didapat 0,0142. 0,0142, ini bukan koma, ini kesalahan. Maka nilai epsilonnya sama dengan 0,852 volt. Oke. Ini 0,0142 dikalikan dengan min 6. Maka hasilnya positif, epsilon sama dengan 0,852 volt. Selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu mencari usaha. Sebuah induktor memiliki induktansi sebesar 0,7 Henry. Maka yang diketahui besar L sama dengan 0,7 Henry. Pada induktor tersebut mengalir arus listrik sebesar 1,2 ampere. Maka I-nya sama dengan 1,2 ampere. Maka besar energi listrik pada induktor tersebut adalah, di sini besar energi atau usaha yang dihasilkan dari induktor tersebut adalah, kita ketahui bahwa persamaannya di dalam buku dituliskan bahwa W atau besarnya energi sama dengan setengah dari L dikali I kuadrat. Ini arus yang mengalir, L merupakan apa L? Induktansi diri. Jadi kita masukkan persamaannya, karena diketahui I dan L, maka langsung saja W sama dengan 1/2 L dikali I kuadrat. W sama dengan 1/2 dikali 0,7 dikali 1,2 kuadrat. 1,2 kuadrat itu 1,44 dikalikan 7, maka didapat 1,008 dikalikan setengah, maka didapat hasilnya W sama dengan 0,504 Joule. Oke, sekian soal dari yang bertemakan induktansi diri. Selanjutnya yaitu kita akan bahas soal terkait induktansi silang yang pada kemarin belum sempat Bapak jelaskan. Induktansi silang. Di mana di dalam soal dijelaskan bahwa sebuah solenoida atau kumparan satu memiliki panjang 100 cm dengan luas penampang A sebesar 4 kali 10 min 32. 10 pangkat min 32 ini. 10 pangkat min 32 meter kuadrat. Oh, bukan salah. Salah. Ini 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Bukan 32. Oke, kita rubah. 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dan banyak lilitan N1 sama dengan 1.500 lilitan. Nah, di sekitar pusat solenoid dililitkan kumparan 2 dengan banyak lilitan N sama dengan 2.000 lilitan, maka induktansi silang kedua kumparan apabila mu 0-nya 4pi dikali 10 pangkat min 7 pangkat min 7 Wb per ampere meter adalah,
Maaf terjadi kesalahan pengetikan. Di soal ini tadi juga terjadi kesalahan pengetikan. Oke, yang lanjut ke soal terakhir ini. Kita ketahui bahwa mu nolnya tadi 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per ampere meter. Nah, untuk luas penampang yaitu A sama dengan 4 dikali 10 pangkat 3 meter kuadrat. Diketahui untuk L-nya sama dengan atau panjang kawatnya sama dengan 100 cm. Ketika dijadikan meter maka menjadi 1 meter. Nah, N1-nya yaitu 1.500 lilitan. N2-nya yaitu 2.000 lilitan. Ditanya M. M di sini merupakan induktansi silangnya. Nah, untuk adik-adik, induktansi silang ini terjadi ketika dua kumparan yang saling berdekatan. Makanya di sini ada N1 dan N2. Nah, ditanya M-nya. Jawabannya kita ketahui dari persamaan di buku, MI1 sama dengan N2 dikali flux magnet 1. Maka M sama dengan N2 dikali flux magnet pada kumparan 1 dibagi arus yang mengalir pada kumparan 1. Nah, kita ketahui bahwa flux magnet itu besarnya sama dengan B dikali A, medan magnet dikali luas penampang. Oke, nah ini. Dan medan magnet B itu besarnya sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Nah, kita masukkan, jadi nilai flux magnet, B-nya kita masukkan mu0 I N per L dikali A. Oke, kita dapat nilai flux magnetnya, kita masukkan dalam persamaannya. Jadi M sama dengan N2, kita tetap N2. Nah, untuk tetanya, teta 1, maka kita masukkan nilainya mu0 dikali N1, karena pada teta 1, dikali A per L. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya, di mana nilainya M sama dengan, kita dapatkan mu0-nya tadi, atau ketetapannya kok, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7, dikalikan dengan N2, 2000, dikalikan dengan N1, 1500, dikalikan dengan, apa di sini? A. A-nya sebesar 4 dikali 10 min 3 meter kuadrat per L. L-nya sama dengan 1 meter 1. Maka didapatkan hasilnya yaitu M sama dengan 0,015 Henry. Jawabannya pada poin E. Mungkin cukup sekian adik-adik untuk pembahasan soal mengenai induktansi diri dan induktansi silang. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya di grup WA. Nah, kakak akhiri. Kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyempatkan diri menonton pembahasan ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.